Wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, terima kasih anak-anak. Kita awali Zoom kedua ini dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, ini seperti kisi-kisinya sudah Ibu share ya, dan beberapa kelas juga sudah Ibu bahas, dan kemarin di Zoom hari Jumat pagi itu yang ikut juga sudah Ibu bahas. Nah ini kita bahas lagi beserta contoh soalnya. Nah di sini soal nomor 1 itu tentang disajikan teks deskripsi peserta didik dapat memilih pernyataan terkait isi teks dengan tepat. Kalian masih ingat kan teks deskripsi itu teks yang bagaimana, Nak? Teks yang bagaimana? Deskripsi? Halo. Jelaskan secara rinci, Bu. Nah, menggambarkan suatu hal secara rinci, secara detail. Pintar. Terima kasih, Mas Fatan. Nah, coba sekarang dijawab untuk contoh soal yang sudah Ibu berikan itu. Pernyataan yang sesuai dengan isi teks deskripsi tersebut adalah yang mana? Yang B. Yang mana? Yang B. Yang B. Ada jawaban lain? Ada? Oke. Benar ya, yang B ya. Mudah kan anak-anak? Mudah-mudah. Mudah. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nih. Disajikan teks berita, peserta didik dapat menyimpulkan unsur berita yang disajikan dalam kalimat tanya. Nah, Ibu ingatkan lagi, nak, unsur berita itu terdiri dari apa saja? Unsur berita. Hmm? Unsur berita terdiri dari apa aja, nak? Ayo, unsur berita. Adik Simba. Iya, adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, nih, coba dijawab. Berdasarkan teks berita di atas, jawaban manakah yang tepat untuk menjawab pertanyaan? Yang mana, nak? Yang mana? Oh, bukan, Bu. Ayo, yang mana? Jawaban yang lain. Sebentar ya, nak ya. Ibu ini bermasalah di sinyal sebentar. Sebentar, Ibu. Ibu live sebentar ya, Ibu ganti WiFi sebentar ya. Jangan keluar dulu ya.
Halo, 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 halo. Ya, Halo Ibu. oke, oke. Pak Putra, saya minta dijadikan host ya. Mau share screen nggak bisa? Maaf, maaf. Sudah, Pak Putra? Jadikan host dong. Pak Put, jadikan host. Halo, Pak Putra. Bentar ya, Nak ya. Ibu belum bisa share screen. Ibu telepon Pak Putra dulu ya. Biar Ibu diizinkan jadi host untuk share screen. Anak-anak belum pada ngantuk kan? Kalian kalau tidur mesti malam kan? Tadi itu di sini hujan, Ibu tuh pakai wifi ganti biar lebih tidak putus-putus. Ini Pak Putranya mana ya? Ibu nggak bisa share screen ya. Pak Put, share screen. Ini mana ya Pak Putra ya? Ibu telepon pakai yang pulsa. Nah, jadi soalnya itu ada 40 anak-anak, 40 pilihan ganda yang itu teksnya itu tidak hanya dari kelas 9, tapi teksnya itu juga ada dari bab eh, kelas 8, ada juga nanti kelas. Pak Putra, saya diizinkan jadi host ya. Tadi keluar soalnya dari angkat oleh Pak Putra. Pak Putra jadikan host. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, Alhamdulillah sudah jadikan host oleh Pak Putra. Oke, Nak. Bismillah. Semoga nggak terkendala sinyal lagi karena di sini hujan terus. Nah, ini soal nomor 2. Tadi benar ya sudah dijawab oleh Mas Fatan. Unsur berita itu ada adik simbah, ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, di sini besok itu yang ditanyakan adalah kalian bisa menyimpulkan unsur berita yang disajikan dalam kalimat tanya. Nah, Ibu sudah mencoba membuat soal yang sedemikian rupa itu sama dengan indikator soalnya. Nah, ini ada berita. Berdasarkan tes berita di atas, jawaban manakah yang tepat untuk menjawab pertanyaan apa penyebab banjir yang melanda Kelurahan Sukamaju? Jadi apa, Nak? Tentunya jawabannya ada di dalam bacaan sini. Ayo, jawabannya apa? Nah, B, pinter. Adakah di dalam bacaan? Ada di kalimat berapa, Mas? Tadi Raihan ya ini ya? Kalimat nomor? Iya, pinter. Di sini ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, kira-kira bisa seperti itu. Pokoknya soal nomor 2 itu tidak jauh-jauh beda dengan unsur berita. Nah, unsur yang keluar besok apa? Ibu tidak tahu gitu. Yang penting kalian sudah paham aja unsur berita itu ada banyak. Ada adik Simba, ada apa, ada di mana itu kan berarti tempat ya. Kalau apa kan suatu hal seperti ini tadi itu apa. Kalau di mana itu tempat. Kalau kapan, kapan itu berarti waktu, ya kan? Terus kalau siapa, siapa itu berarti orang di situ. Kemudian mengapa, mengapa itu tentunya itu nanti ada berhubungan dengan alasan. Bagaimana lah, kalau bagaimana itu berarti suatu hal yang proses, gitu, yang langkah-langkah bagaimana proses.
Nah, untuk soal nomor 2 ini sudah jelas anak-anak? Sudah ya, mengenai unsur berita. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 3. Nah, ini tentang pantun. Disajikan pantun, peserta didik dapat menentukan isi pantun. Lah, pantun. Coba dijawab yang paling atas ini. Ini isi pantunnya apa, nak? Ke pasar membeli kelapa. Kelapa muda, enak rasanya. Kalau ingin menjadi bijaksana, banyaklah membaca buku setiap hari. Yang mana, nak? C. Pintar. Nah, gitu ya. Coba nih ada latihan soal lagi, soal lain. Pagi hari memetik mangga. Mangga ranum, rasanya manis. Mari kita jaga lingkungan sekitar agar hidup terasa bersih dan manis. Ini mana? B. B. B, gitu. Nah, kalian bisa membedakan ya. Nggak mungkin kan jawabannya yang A. Masa isinya pantun tentang cara memilih mangga yang manis? Nggak kan? Sampai sini paham ya? Besok kalau ditanyakan isi pantun. Oke. Nah, ini kita tentang surat pribadi. Soal nomor 4 tentang soal pribadi ya. Surat pribadi itu kan di kelas 9 kemarin sudah diajarkan. Mungkin kelas 7 juga pernah ya surat. Disajikan surat pribadi, peserta didik dapat membuat kalimat balasan dari surat yang disampaikan. Nah, kepada sahabatku Didi, halo Didi, bagaimana kabarmu di Bandung? Aku rindu sekali berbincang denganmu. Liburan kemarin aku jalan-jalan ke Yogyakarta, seru sekali. Aku berharap liburan berikutnya kita bisa pergi bersama. Semoga kamu juga punya cerita yang seru ya. Salam hangat, Riko. Yang mana? Ini seharusnya Riko, bukan Lina. Yang mana? ABCD? Balasan. B, pintar. Balasan itu berarti kalian coba tempatkan bahwa kalian itu yang mendapatkan surat itu. Terus mau membalas pesan surat itu. Berarti yang mana? Yang B. Tentunya kan berarti menjawab apa yang disampaikan pada surat yang dikirimkan. Wah, seru sekali liburanmu ke Yogyakarta. Aku juga ingin menceritakan pengalamanku saat ke Lembang. Kan dia kan ditanyakan bagaimana kabarmu di Bandung. Nah, berarti kan dia ada di Bandung, di Lembang si Didi ini. Gitu. Sampai sini paham ya? Pokoknya tentang balasan dari surat yang disampaikan. Nah, itu soal nomor 4 yang ditanyakan besok seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini tentang babnya tentang LHO. Siapa yang tahu LHO? Laporan hasil observasi. Ya, pintar. Tes laporan hasil observasi. Nah, disajikan teks laporan hasil observasi, peserta didik dapat menentukan isi teksnya. Nah, isi teks laporan hasil observasi tersebut adalah yang mana? Pohon mangga termasuk tanaman buah yang banyak ditemukan di Indonesia. Tanaman ini tumbuh subur di daerah beriklim tropis dan memiliki akar tunggang yang kuat. Buah mangga berbentuk lonjong dengan rasa manis atau sedikit masam tergantung jenisnya. Daun mangga berbentuk panjang dan runcing di ujungnya. Pohon ini berkembang biak melalui biji dan dapat berbuah setiap musim. Yang mana? A, B, C, D. 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 D, pintar. Ciri-ciri dan karakteristik pohon mangga. Gitu ya. Nah, besok yang keluar seperti apa teksnya itu tidak tahu. Yang penting pokoknya intinya seperti itu. Kalian diminta untuk menentukan isi teksnya itu. Lanjut ya, Nak ya. Mudah kan? Nah, ini tentang infografik. Disajikan infografik. Infografiknya itu tentang iklan layanan masyarakat.
peserta didik dapat membuat deskripsi isi infografiknya. Tentunya kalau kalian ketemu soal seperti ini, dicermati manakah yang itu merupakan isi dari infografiknya. Ini kecil banget ya, nak ya, Ibu. Ini kan apa ya? Biar bisa naik. Atau Ibu turunkan aja ya. Coba Ibu turunkan dulu ya, nanti kalau di-share di grup, nanti Ibu edit lagi. Biar kebaca pilihan ganda lainnya. Nah, kan kelihatan semuanya. Yang mana, nak? Yang A bukan Bu. Ya, pintar yang A ya di sini. Karena apa nih? Nih, di sini kan ada pantai nih, kelihatan ya ada airnya pantai. Terus ada beberapa orang yang sedang membersihkan sampah gitu. Nah, ditambah lagi ada kata-kata lain di sini ya. Berarti yang A gitu. Oke. Kenapa bukan yang D? Yang D tidak mendeskripsikan apa yang ada di gambar ini. Yang di gambar ini kan seperti yang A ya, tampak beberapa orang yang peduli lingkungan membersihkan pantai dari sampah plastik yang dibuang sembarangan. Tuh. Jelas anak-anak? Jelas. Oke, kita lanjutkan ke ini tadi 6 ya. 6. Sekarang 7. Nah, soal nomor 7 ini juga untuk soal nomor 14. Jadi, besok itu soal nomor 7 dan 14 itu sama ya tentang yang ditanyakan gitu indikator karena indikator soalnya juga sama. Mungkin bacaannya yang berbeda. Disajikan puisi, peserta didik dapat menentukan isi puisi. Nah, ini yang mana nih isinya? Yang mana? Mentari pagi Yang datang B, dengan senyum. B Bu. Hah? Yang B, Eh, bentar. menyinari desa yang damai. Yang A, ya pintar. Yang A ya. Yang digambarkan dalam puisi di atas adalah yang mana? Berarti isinya tentang yang mana? Tentang yang A. Gitu. Kehidupan. Ya, kehidupan desa yang sederhana dan penuh semangat. Kan di sini kan ada, nah. Mentari pagi datang dengan senyum, menyeri desa yang damai. Burung-burung terbang riang di angkasa, mengiringi langkah menuju pasar. Wajah-wajah penuh harapan tersenyum, menghadapi hari dengan semangat baru. Nah, kan ada tuh kata semangat, desa. Paham ya di sini? Nah, besok kalau ketemu soal seperti ini, tolong dicermati lagi gitu. Biar kalian bisa menentukan isinya itu apa. Lanjut ya, nak ya. Paham belum ini? Lumayan loh besok. Paham, Hah? paham. Paham. Nah, tapi besok puisinya seperti apa? Ya Allah, kok ini salah? Apa? Ada yang tanya? Nah, tapi besok puisinya seperti apa Ibu nggak tahu, nak, gitu. Bu, lah terus gimana Bu besok Bu biar bisa tahu isinya? Ya kamu cermatin, nak. Isinya itu tentang apa? Kan nggak mungkin kegembiraan burung di pagi hari. Kan nggak keseluruhan ini gambarin burung. Keceriaan masyarakat kota di pasar. Padahal kan enggak menceritakan tentang masyarakat yang di pasar, di kota. Ini itu malah dari desa yang menuju pasar gitu. Enggak ada kata kotanya di situ. Gitu ya, paham? Nah, besok dicermatin poin A, B, C, D-nya dengan puisinya. Oke, selanjutnya soal nomor 8. Ini tentang majas, nak.
Ini itu soal apa ya? ASTS atau apa ya itu? Tuh Ibu tuh pernah sudah memberikan materi kan? Ini catatan seperti ini, Bu ulang lagi nih. Nih. Jadi Ibu berikan ini majas yang sering digunakan dalam puisi ya. Ada majas metafora, ada majas personifikasi, ada majas simile, ada hiperbola, dan ada repetisi. Nah, nanti bisa dibaca lagi ya. Dan ini udah sering juga ya beritahu tentang majas-majas ini di kelas. Kemarin-kemarin udah sering apa namanya bahas seperti itu. Nah, ini contoh soalnya. Jadi kan indikator soalnya disajikan puisi, peserta didik dapat menentukan larik bermajas pada puisi. Nah, jadi larik yang mengandung majas personifikasi adalah yang mana, Nak? Yang mana? Bulan menatap dengan sinar yang terang atau bukan? Hah? Bulan. Di sini loh, Nak, pilihan gandanya. Pilihan gandanya Yang ada A. di sini. Pilihan gandanya nggak ada Yang A, bulan. Bu. Yang A ya. Oh, Ya. pilihan gandanya. Iya, nah besok kalian yang teliti ya nak ya, yang teliti. Pokoknya bahasa Indonesia itu mudah kok, kuncinya adalah teliti dalam membaca. Seperti ini barusan ya, dicermati yang ada di pilihan ganda yang mana gitu. Majas personifikasi kalian sudah di luar kepala ya, sudah hafal ya majas personifikasi itu yang bagaimana sih? Yang benda mati seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Ini ya. Nih, benda mati atau objek memiliki sifat seperti manusia. Oke. Besok yang keluar majas apa, Bu? Ya, Ibu nggak tahu ya, gitu. Tapi ini Ibu berikan majas-majas yang sering keluar. Nah, kalau ada di situ ada kata bagai, itu berarti majas apa, Nak? Halo, seperti majas apa, Nak? Simile, Bu. Ya, ya, pintar gitu ya. Nah, ini berarti kurang nih tak tambahin. Sana bagai ba bagaikan. Oke, lanjut ya. Kita ke soal berikutnya. Nah, ini soal nomor 9 tentang slogan. Disajikan ilustrasi, peserta didik dapat membuat slogan yang sesuai dengan ilustrasi. Gitu. Ini ilustrasinya adalah setiap pagi Sinta selalu membaca buku sebelum bel masuk berbunyi. Ia juga memanfaatkan waktu istirahat untuk membaca di perpustakaan. Teman-temannya mulai meniru kebiasaan baik itu. Kini perpustakaan sekolah semakin ramai dikunjungi. Slogan yang paling sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah yang mana? Rajin membaca, prestasi meningkat. Tuh. Nah, besok kira-kiranya seperti itu. Nah, ada ilustrasi. Terus kalian diminta untuk mencari slogan yang sesuai dengan ilustrasi. Lah, ini ngapa Ibu kuning-kuning ya? Ini mau Ibu tebelin. Nah, lah. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 9, sekarang nomor 10. Nah, disajikan infografik. Peserta didik dapat membuat teks persuasif yang sesuai dengan ilustrasi. Nah, persuasif itu apa, Nak? Ajakan. Ajakan, pinter. Nah, ini yang mana? Yang mana? Yang A. Yang A, pinter. Nah, bisa seperti itu ya, Nak ya. Jadi, dicermati ilustrasinya. Terus mana teks persuasif yang ajakan mana yang sesuai dengan ilustrasi yang ada atau infografiknya di sini. Itu ya. Sampai di sini paham kan? Mudah ya.
Insya Allah mudah. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini soal eh nomor 11. Nomor 11 ini disajikan artikel ilmiah. Peserta didik dapat menemukan informasi teks. Gitu. Informasi yang terdapat dalam kutipan artikel tersebut adalah yang mana? C. Penyebab dan dampak dari pemanasan global. Ya. Nah, besok seperti itu ya. Jadi ada teks, terus kalian diminta untuk mencari gitu informasi gitu yang sesuai dengan artikel itu gitu. Paham ya, Nak ya? Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 12. Nah, lagi-lagi kita ketemu konjungsi ya ini ya, Nak. Yang tentunya kalian sudah di luar kepala. Yang ditanyakan apa di sini? Ya, ke situ. Kalimat tujuan dan syarat. Yang mana? Nah, tujuan. Contohnya apa, Nak? Ditandai dengan kata tujuan Agar. agar. Terus apalagi yang ingat? Mbak, apa? Eh, Tujuan. Mbak, Oh, tujuan. tujuan. Betul, betul. Iya. Oke. Oh, agar untuk terus Supaya. nah, terus agar untuk supaya. Oke, di situ terdapat pada kalimat nomor tujuan nomor berapa? Ayo. Kan udah disebutin kan tadi konjungsi katanya. Nomor berapa ada kata tadi? 6. 6, pintar di sini ya. Oke, berarti pasti 6. Antara B dan D. Nah, kita cari dulu syarat. Konjungsi syarat yang ingat. Apa aja konjungsi syarat? Terus. Apa? Jika. Terus, apalagi contohnya? Oh, kalau. Jika, apabila, jikalau, gitu ya. Kalau, manakala, gitu ya. Dan di situ terdapat pada kalimat nomor berapa, Nak? 2. 2 ini ya. Oke, berarti jawabannya yang mana? B atau D? Yang 6 dan 2 D. yang B. Oke. Ya. Ya, 6 dan 2 kan? Nah, kalau 4 itu apa di sini? Yaitu konjungsi apa, Nak? Penerang. Penerang, pintar. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sampai di sini paham ya, Nak? Udahlah kalian di luar kepala lah kalau konjungsi tujuan dan syaratnya nggak? Nggak perlu Ibu tuliskan ya, sudah tahu semua ya. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini pidato persuasif. Nah, tadi persuasif apa? Ajakan. Disajikan penggalan teks pidato, peserta didik dapat memilih paragraf yang tepat. Jadi kayak melengkapi, nah ini, Nak. Yang mana? Kayak melengkapi yang mana, Nak? C, benar. Ini kan paragraf rumpang ya. Rumpang itu kan berarti ada yang kosong. Jadi ini kayak melengkapi seperti itu. Sampai di sini paham ya, Nak ya? Halo. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini
ketemu lagi dengan teks laporan hasil observasi. Ya, jadi ini untuk soal tadi kan 13 ya, 14 kan sudah tadi yang sama dengan nomor 7 gitu. Nah, ini soal 15 nih ini indikator soalnya untuk 15 dan 25. Jadi untuk dua soal. Disajikan dua jenis teks peserta didik dapat menyimpulkan perbedaan pola pengembangannya. Nah, ini Ibu sekalian ingatkan aja di sini ya. Mungkin pola pengembangannya itu bisa berupa yang ditanyakan strukturnya nih. Makanya Ibu kasihkan materi ya karena biar kalian ingat LHO itu kan kalau nggak salah di kelas 8 ya awal-awal. Masih ingat tuh kelas 8 semester 1 awal-awal. Nah, tes laporan hasil observasi itu strukturnya itu ada pembuka atau definisi umum. Nah, ini berisi pengenalan mengenai objek yang diamati gitu. Terus isi atau deskripsi bagian. Kemudian ada penutup atau simpulan gitu. Nah, kalau di sini Ibu poin soal yang Ibu ambil adalah yang berhubungan dengan pola penyajiannya dari strukturnya. Nah, terkadang soal yang ditanyakan pola penyajian itu ada juga yang Ibu tuh pernah menemukan itu nanti di situ menggunakan pola kausalitas atau pola kronologis gitu. Kalau kronologis berarti dalam teksnya itu ditandai dengan kata apa, Nak? Pertama, Ya, terus bisa juga apa? Setelah setelah itu. itu Nah, kemudian gitu ya. Paham ya? Nah, kalau kausalitas atau sebab akibat ditandai dengan dalam teksnya itu ada karena, ada sebab, akibatnya, gitu ya, Nak ya. Nah, bisa juga besok tuh yang keluar mungkin pola pengembangan seperti itu. Nah, tapi di sini Ibu memberikan contohnya yang pola pengembangannya itu dilihat dari strukturnya. Karena kan kalau seperti yang tadi kita bahas yang tentang pola kronologis atau sebab akibat kan kalian sudah sering menemukan soalnya ya. Nah, kalau ini makanya Ibu berikan contoh yang mungkin kalian belum pernah menemukannya. Karena siapa tahu bisa yang keluar seperti ini. Jadi ibu memberikan yang kemungkinan-kemungkinan. Ini yang mana, Nak? Yang mana? Teks 1. Itu tentang apa? Teks 1. Apakah definisi umum atau deskripsi bagian? Atau malah simpulan? Kalian harus pahami di situ. Di sini ada kata merupakan. Itu sudah menunjukkan bahwa itu definisi ya, Nak ya. Nah, berarti teks 1 adalah definisi. Definisi umum. Terus kita baru mencari yang teks 2-nya. Nah, berarti yang definisi umum kan berarti antara A dan B. Nah, kira-kiranya teks 2 ini deskripsi bagian atau simpulan? Jagung memiliki banyak varian. Secara fisik yang membedakan jenis-jenis jagung yaitu warna dan buahnya. Berarti sudah kelihatan banget, Nak. Ini apa? Deskripsi. Deskripsi bagian, berarti jawabannya adalah A. Kan ini seperti kayak mendeskripsikan toh. Jagung itu memiliki banyak varian, ada jenis-jenisnya itu ada dibedakan jenis-jenis jagung yaitu warna dan buahnya. Ada yang warnanya kuning, putih, merah, ungu, dan hitam. Gitu ya. Jadi yang di sini tes 2 adalah deskripsi bagian. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Paham ya? Ini untuk soal nomor 15 dan 25 tentang pola pengembangan. Bisa juga seperti ini atau bisa juga bisa yang keluar seperti yang tadi Ibu bahas. Pola pengembangannya kronologis atau kausalitas.
Kita lanjut ke soal nomor 16. Nah, ini sudah di luar kepala ya, Nak ya. Ini sudah paham banget kalian. Intinya kan adalah ide pokok. Yang mana? Yang mana, Nak? A, B, C, D. Halo? C. A, B, C, D yang mana? Yang C. C. Oke. Nah, sudah tahu semua ya. Untuk ide pokok ini kalian mencarinya. Temukan dulu kalimat utamanya. Kalimat utama bisa di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir. Nah, ini kalimat utamanya berada di awal. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini tentang tes deskripsi. Kok ini tuh teks cerpen yang diubah ke teks prosedur. Nah, ini kelas 9 ini. Ini yang mana, Nak? Ini aturannya prosedur. Yang mana? Yang C. Nah, kuncinya teks prosedur itu ada apanya, Nak? Ada langkah-langkahnya gitu ya, ada step-stepnya, ada langkah-langkahnya ya. Tuh. Nah, ini kan cerpen, terus diubah tuh menjadi teks prosedur. Dari mana yang ada langkah-langkahnya? Jawabannya yang C. Adakah yang ingin tanyakan lagi mengenai teks prosedur? Aman, oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 18. Nah, ini mengartikan kata ya, Nak ya. Disajikan kutipan paragraf peserta didik dapat mengartikan salah satu katanya gitu. Nah, di sini makna kata asri pada paragraf tersebut adalah asri. Yang mana asri? Di sini loh, kata asri. Yang mana, Nak? Apakah ramai padat, kotor berdebu, indah menyenangkan, atau gersang dan panas? C. Indah dan menyenangkan. Pintar. Oke. Gitu ya, Nak ya. Besok yang keluar makna kata apa tidak tahu. Intinya seperti itu. Kalau bingung coba ini itu kalian masukkan ke dalam teksnya ini gitu. Mana yang cocok, yang sinkron, yang pas. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini teks prosedur lagi ya, Nak ya, tentang teks prosedur lagi. Disajikan teks prosedur acak. Peserta didik dapat mengurutkan dengan tepat. Jadi ada yang acak, terus kalian diminta untuk mengurutkan. Nih, ini urutan yang tepat dari teks prosedur membuat roti bakar adalah yang mana? A, B, C, D, yang pertama ini yang mana tentunya? 1 atau 3? 3. 3. Benar. Setelah 1, setelah 1, 2, setelah 2, 4 dulu atau 5? 4 dan 5. Berarti jawabannya adalah A. Ya. Mudah kan? Besok ini butuh ketelitian. Besok yang teliti kalau mengurutkan teks prosedur ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 20. Nah, ini kalian disajikan beberapa kalimat. Peserta didik dapat menentukan kalimat opini dengan tepat. Yang mana, Nak?
opini. Hmm. Yang mana? Kalimat satu itu opini atau fakta? Fakta nggak sih, Bu? Iya dong, fakta. Nomor 2, opini atau fakta? Opini. Opini. Kenapa bisa dikatakan opini? Kata Sangat apa ya? megah. Sangat megah lah. Megahnya buat ibu kan pasti berbeda ya dengan megahnya buat Fatan gitu. Karena mungkin tolak ukurnya berbeda gitu. Jadi itu opini. Kemudian tiga opini atau fakta. Oh, fakta. Ya. Keempat, opini atau fakta. Opini. Opini. Kenapa bisa dikatakan opini? Saya merasa. Sangat menyenangkan ya, gitu. Oke. Berarti jawabannya yang mana? 2 dan 4 B. Oke. Nah, gitu ya, Nak ya. Mudah kan? Nah, besok nomor 20 ini tanyakan adalah opini. Kita beralih ke soal berikutnya nomor 21. Disajikan paragraf rumpang. Nah, rumpangnya di sini ya. Peserta didik dapat memilih kalimat yang tepat untuk melengkapinya. Yang mana? Kemacetan lalu lintas di kota besar menjadi masalah yang sering dihadapi warga. Banyak kendaraan pribadi memenuhi jalan, terutama saat jam pergi dan pulang kerja. Yang mana? A, B, C, D? Ayo, yang coba dicermati. Di sini kan pasti nanti isinya tentang yang ada kemacetannya. C, pintar. Jadi seperti apa namanya? Jangan sampai keluar dari konteks yang padu gitu ya. Lah kalau A kan nggak nyambung, apa hubungannya dengan lingkungan sekitar membersihkannya gitu kan? Nah, ini juga loh memperbanyak ruang terbuka hijau kan nggak nyambung. Nah, yang D memang bahas macet, tapi kan tidak membahas orang yang memilih tinggal di kota kecil untuk menghindari macet gitu. Karena di sini kita membahas tentang kemacetan yang ada di kota besar. Jadi jawabannya adalah C. Nah, besok kalau kalian menjawab seperti ini, tolong dipahamin ya kalimat sebelumnya dan setelahnya mana yang padu, yang cocok. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, nomor 22. Nah, ini tentang simpulan ya, kalian diminta untuk menyimpulkan materi pokoknya teks non-fiksi, berarti bukan yang seperti cerpen, bukan yang novel, fiksi, itu karena itu kan fiksi ya. Nah, non-fiksi itu tentang yang bukan seperti karya sastra. Nah, itu yang mana, nah? Ini sepertinya udah pernah dibahas deh ini. Yang mana? Simpulannya A, B, C, D yang bantal adalah salah satu benda penting yang membuat tidur menjadi lebih nyaman. Beberapa jenis bantal dapat dengan mudah kempis dan menjadi tidak nyaman lagi digunakan. Bantal yang mengembang dan nyaman juga akan membantu memperbaiki postur tubuh. Bantal yang empuk dan memperlancar aliran darah ke otak dan mengurangi kram leher. Sebaliknya, bantal yang terlalu keras akan membuat saraf-saraf di sekitar leher menjadi tegang dan kram ketika
bangun. Oleh sebab itu, hindarilah memilih bantal berbahan keras yang dapat mengganggu kenyamanan tengah waktu istirahat. Yang mana, Nak? D. Yang mana? D. B. Oh, D. D ya. D ya. Karena kan nggak bahas tentang bentuknya bantal ya. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, besok kalau kalian itu menemukan soal yang ditentukan kesimpulan, pilih yang mencangkup keseluruhan isi. Tuh. Nah, sekarang lanjut ke nomor 23. Ini ringkasan. Nah, Ibu ingatkan lagi, kalau ada dua paragraf seperti ini, kalau yang dicari ringkasan berarti kalian temukan dulu kalimat utama di setiap paragrafnya. Kemudian ide pokoknya itu digabungkan dari setiap paragraf yang ada. Yang mana berarti, Nak? Yang pertama, madu adalah salah satu produk alami yang sudah digunakan oleh manusia sejak ribuan tahun lalu karena manfaatnya yang luar biasa. Ya kan? Nah, berarti yang ini. Terus, madu kaya akan senyawa antioksidan yang dapat membantu melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Berarti yang mana? Yang domba. Benar? Benar ya. Jawabannya. Oke. Nah, besok kayak gitu ya, Nak ya. Jadi pilih, kalian temukan dulu ide pokoknya, kalimat utamanya, terus nanti digabungkan. Nah, itu cara meringkas dua paragraf. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini tentang membandingkan penggunaan bahasa ya. Wih, kok Ibu tuh gini lagi kok ini. Nah, membandingkan dua bahasa. Ini tuh mau Ibu tebelin. Nah, yang mana, Nak? Di sini. Sudah kelihatan ya sebenarnya ya kan, di situ kan kalau ada kata yang masih dicetak miring berarti itu kan masih menggunakan istilah asing. Berarti yang mana? A, B, C, D, yang B. Ya, pintar. Untuk di ini ada yang tanyakan lagi nggak, Nak, yang di sini, Nak? Siapa tahu ada yang mau ditanyakan di sini bingung. Nah, klasifikasi. Jadi, klasifikasi itu kan pengelompokan kan, Nak. Misalnya, jadi ada kata seperti ini. Sampah berdasarkan jenisnya dibagi menjadi sampah organik dan anorganik gitu loh, Nak. Itu klasifikasi. Kan pengelompokan. Poin isinya tentang seperti itu. Ada kata berdasarkan jenisnya dibagi menjadi kayak gitu. Itu kalau klasifikasi. Kalau definisi kan penjabaran atau penjelasan pasti kan ditandai dengan apa bahasanya di situ. Merupakan, adalah gitu ya contohnya. Olahraga merupakan aktivitas fisik yang bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran gitu. Nah, kalau kata populer tuh apa, Nak? Populer itu berarti yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Nah, sudah jelas Mas Raihan? Oke, ya tadi yang tanya Mas Raihan ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, nomor 26.
disajikan kalimat acak, peserta didik dapat menyusun menjadi paragraf dengan tepat. Nah, ini berarti paragrafnya itu tentang laporan hasil observasi. Ini mana, Nak? Yang tepat urutannya. Diawali dengan 4, 2, atau 3. Jelas 4 ya, bukan 2 dulu maupun bukan 3 dulu. Lah di sini kan udah kelihatan nih, nah ini kan definisi umum adalah itu kan definisi. Berarti kan bisa di awal. Berarti 4 dulu. Setelah 4 berapa? 4 berarti antara A dan C. 2 atau 1? Nggak mungkin 1. Di sini ada kata juga kok. Juga memiliki. Berarti kan sebelumnya ada kata memilikinya, ya enggak? Berarti 2 dulu. 4, 2, 1. Baru 1 ini. Terus mana? 5 dan 3. Berarti jawabannya adalah A. Nah, jadi bisa kayak gitu ya, Nak ya. Kalau kata juga, lah kan nggak ada rujukan sebelumnya. Ada juga memiliki. Memang sebelumnya membahas tentang memiliki. Enggak, sebelumnya itu baru dijabarkan secara umum kan. Kelapa adalah tanaman tropis yang banyak ditemukan di daerah pesisir. Gitu. Sampai sini paham ya, Nak? Besok tinggal mengurutkan aja besok yang teliti dalam membaca. Kita lanjutkan ke nomor 27. Nah, ini kalimat utama. Yang mana? Gampang banget kalimat utama. A, B, C, D yang mana? Yang letaknya di mana ini? Di awal. Berarti yang 1. Ya, pintar yang A. Oke, kita nomor 28. Gampang ya ini ya. Kalimat utama sudah nggak usah di eh, itu lagi karena sudah mudah sekali. Nih, 28 tentang sinonim. Sinonim itu apa? Lawan kata atau persamaan kata? Persamaan kata. Lah, persamaannya kata antusias apa di sini? Gelisah? Semangat, pinter. Gitu ya. Pokoknya nomor 28 kan adalah sinonim. Sinonim itu persamaan kata. Nah, ini nomor 29, 30, 31, 33. Langsung 4 soal ya. Nah, ini tentang yang ditanyakan unsur intrinsik cerita. Di sini Ibu berikan materinya ya, biar kalian mengingat lagi. Unsur intrinsik cerita itu ada tema, tokoh, penokohan. Penokohan itu perwatakan ya, karakter, sifat tokoh gitu. Kemudian ada alur, ada latar, ada gaya bahasa, ada sudut pandang, dan ada amanat. Nah, ini ada contoh soalnya amanat. Dua amanat yang sesuai dengan cerita tersebut terdapat pada nomor. Nah, ini amanatnya adalah 1 dan 4 yang B. Oh. Nah, tinggal 3 menit lagi ya, Ibu agak cepat ya. Jadi ini mengulang lagi pelajaran kelas 7 pernah nih kayaknya, 8 juga pernah. Nah, kita lanjutkan ini contoh soal yang lain ya, karena tadi ada 4 nomor soal digunakan untuk materi yang sama ini tentang unsur intrinsik. Ini makanya Ibu berikan 4 contoh soal tadi tentang amanat, kemudian ini tentang perwatakan. Perwatakan Fania. Nah, di sini Fania itu digambarkan memiliki 2 watak yang digambarkan dalam cerita ini. Nah, ini Fania itu wataknya adalah humoris. Nah, di sini ditandai dengan hangat dan penuh tawa. Kemudian dia juga bijaksana, gitu. Nih, ditandai dengan yang terakhir ini nih. Nah, nih bijak, nih Fania dengan nada bijak.
Berarti adalah jawabannya B. Kemudian soal yang lain tentang latar. Ingat ya, latar itu adalah latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Nah, dalam cerita ini latar tempatnya adalah ruang makan dan sore hari. Gitu. Ini tergambar dalam ceritanya ini ya. Terus kemudian sudut pandang, Nina. Ibu ingin mengingatkan kalian nih. Nih, yang ada menggunakan kata Dio. Nama kan berarti ini Dio. Terus menggunakan kata di sini ada iya. Berarti ini terlibat dalam cerita atau di luar? Di luar cerita. Serba tahu, jawabannya adalah D. Oke. Ini ya, mengingatkan lagi Ibu. Kemudian selanjutnya kata teknis. Ini ada disebutkan teks rumpang. Nah, berarti ada yang kosong. Terus kalian diminta untuk melengkapi. Nah, ini apa di sini? Yang cocok, yang pas. Nah, karena ini untuk membuat roti, untuk pemanggangan, berarti yang mana? Yang oven, jawabannya B. Nah, kemudian, nih, disajikan paragraf peserta didik dapat mengartikan akhiran one. Nah, one di sini apa artinya ilmuwan? Berarti orang yang ahli dalam suatu bidang. Oke. Kemudian soal nomor 35, ada 4 teks, kalian diminta untuk mencari mana yang teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses terjadinya, bisa fenomena alam, bisa suatu peristiwa. Nah, di sini mana yang menjelaskan proses terjadinya? Nah, ini adalah teks A. Oke. Kemudian 3637 sama ya, Nak ya. Di sini soalnya sama tentang kekurangan buku, kekurangan. Berarti yang lemah ya. Nah, yang mana yang menunjukkan kekurangan? Nah, ini yang C. Oke, 2 soal lagi ya, Nak ya. 39. Konotasi. Berarti konotasi itu adalah makna yang tidak sesungguhnya. Kalau makna yang sesungguhnya kan adalah denotasi. Nah, di sini mana kata yang itu merupakan kata konotasi? Ini jawabannya yang berdarah biru. Tuh. Contoh lain apa, Bu? Misalnya naik daun, nggak mungkin kan itu makna sesungguhnya. Maksud daun dinaiki. Nah, gitu. Dan juga meja hijau, dan lain sebagainya. Nah, soal terakhir, antonim. Ingat ya, kalau sinonim adalah persamaan kata, antonim adalah lawan kata. Di sini lawan kata dari bahagia apa? Sedih. Oke, sudah selesai 40 soal. Terima kasih anak-anak sudah gabung Zoom pada malam hari ini. Ibu doakan semoga besok ujiannya sukses, lancar, dan kalian dapat mengerjakan dengan baik sehingga memiliki nilai yang memuaskan. Mari kita akhiri Amin. dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak ya. Ini akan Ibu share di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah. Makasih, Bu. Iya, Makasih, Bu. sama-sama. Makasih, Bu.